Lo pernah beli saham hanya karena seseorang di internet bilang bagus? Tanpa lo tahu sama sekali kondisi keuangan perusahaannya? Apakah perusahaan itu untung atau rugi? Apakah hutangnya menejel atau menumpuk? Apakah kasnya cukup untuk bertahan? Kalau iya, lo tidak berinvestasi. Lo berjudi. Di video ini, gua kasih lo panduan lengkap cara membaca laporan keuangan perusahaan, dari nol, supaya lo bisa analisis saham sendiri, seperti seorang analis profesional. Gua Raka. Let's go. Oke. Sebelum apapun, laporan keuangan perusahaan terdiri dari 3 dokumen utama. Ketiganya saling berkaitan, dan ketiganya harus dibaca bersama, bukan satu-satu. Pertama, income statement atau laporan laba rugi. Ini menceritakan apakah perusahaan untung atau rugi dalam periode tertentu. Kedua, balance sheet atau neraca. Ini adalah foto kondisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Semua yang dimiliki, dan semua yang dihutang. Ketiga, cash flow statement atau laporan arus kas. Ini menceritakan pergerakan uang tunai, masuk dan keluar dari perusahaan, selama periode tertentu. Analogi yang paling mudah, bayangkan lo punya warung makan. Income statement, menunjukkan apakah warung lo untung atau rugi bulan ini. Balance sheet, menunjukkan apa saja yang lo punya, peralatan, stok bahan, kas, dan berapa utang lo ke supplier. Cash flow statement, menunjukkan berapa banyak uang tunai yang masuk dan keluar, karena untung di atas kertas, tidak selalu berarti ada uang tunai di kas. Kita mulai dari income statement. Ini adalah laporan yang paling sering dilihat pertama kali. Income statement dibaca dari atas ke bawah, seperti sebuah corong, yang menyaring pendapatan sampai tersisa keuntungan bersih. Baris pertama, revenue atau pendapatan. Ini adalah uang yang masuk dari penjualan, sebelum dikurangi apapun. Kalau warung makan lo menjual 1000 porsi seharga 20.000, revenue lo adalah 20 juta. Yang harus lo perhatikan dari revenue, bukan hanya angkanya, tapi tren pertumbuhannya. Apakah revenue tumbuh setiap tahun, atau stagnan, atau bahkan menurun? Perusahaan yang revenue-nya tidak tumbuh, adalah perusahaan yang bisnisnya tidak berkembang. Dari revenue, kita turun ke gross profit. Gross profit adalah revenue dikurangi COGS atau COGS. COGS adalah biaya langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Di warung makan, COGS adalah biaya bahan baku. Gross profit margin adalah gross profit dibagi revenue dikali 100. Semakin tinggi gross profit margin, semakin efisien perusahaan dalam memproduksi. Dari gross profit, dikurangi lagi operating expenses, seperti biaya karyawan, sewa, marketing, hasilnya adalah operating income atau EBIT. EBIT adalah earnings before interest and tax, keuntungan sebelum bunga utang dan pajak. Ini mengukur seberapa profitable operasi inti bisnis perusahaan, tanpa distorsi dari struktur utang atau kebijakan pajak. Terakhir, dikurangi bunga utang dan pajak, hasilnya adalah net income atau laba bersih. Ini adalah angka, bottom line, keuntungan yang benar-benar tersisa untuk pemegang saham. Dari net income, kita hitung yang namanya EPS. Ini adalah salah satu angka paling penting dalam analisis saham. EPS adalah earnings per share, atau keuntungan per lembar saham. Rumusnya simpel, net income dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Contoh konkretnya, perusahaan punya net income 1 triliun, dan jumlah saham beredar 10 miliar lembar. EPS-nya sama dengan Rp100 per lembar. EPS yang tumbuh setiap tahun, adalah sinyal bahwa bisnis perusahaan semakin menguntungkan. Sekarang, 3 margin yang harus lo hitung dari income statement. Ini adalah ukuran efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Pertama, gross margin. Gross profit dibagi revenue dikali 100. Ini mengukur seberapa besar margin setelah dikurangi biaya produksi langsung. Kedua, operating margin. Operating income atau EBIT dibagi revenue dikali 100. Ini mengukur profitabilitas operasi inti bisnis. Ketiga, net margin. Net income dibagi revenue dikali 100. Ini adalah margin keuntungan akhir yang benar-benar tersisa. Gua kasih contoh konkret supaya lo paham. Perusahaan A punya revenue 10 triliun, gross profit 6 triliun, operating income 2 triliun, net income 1,5 triliun. Gross margin, 60%. Operating margin, 20%. Net margin, 15%. Tapi margin yang bagus itu relatif, tergantung industrinya.
Jangan bandingkan margin perusahaan dari industri yang berbeda. Supermarket punya net margin 2-3% itu normal, karena volume penjualannya sangat besar. Perusahaan software dengan net margin 2-3% itu buruk, karena biasanya mereka harusnya punya margin 20-40%. Selalu bandingkan dengan perusahaan sejenis, atau dengan track record historis perusahaan yang sama. Sekarang, balance sheet atau neraca. Ini adalah dokumen yang paling sering membingungkan pemula. Tapi konsepnya sebenarnya sangat simpel. Balance sheet selalu punya dua sisi, dan kedua sisi selalu harus seimbang. Sisi kiri, assets atau aset, semua yang dimiliki perusahaan. Sisi kanan, liabilities atau utang, semua yang dihutang perusahaan. Ditambah equity atau modal, yang adalah milik pemegang saham. Rumus fundamentalnya, aset sama dengan liabilities plus equity. Selalu. Kalau tidak seimbang, ada yang salah dengan laporan keuangannya. Di sisi assets, ada dua kategori besar. Current assets dan non-current assets. Current assets adalah aset yang bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas dan setara kas, piutang dari pelanggan, inventaris atau stok barang. Non-current assets adalah aset jangka panjang. Gedung, mesin, kendaraan, yang disebut property, plant, and equipment atau PP&E. Juga termasuk aset tidak berwujud, seperti paten, merek, dan goodwill. Di sisi liabilities juga ada dua kategori. Current liabilities dan non-current liabilities. Current liabilities adalah kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun. Contoh, hutang dagang ke supplier, gaji karyawan yang belum dibayar, dan cicilan utang jangka pendek. Non-current liabilities adalah kewajiban jangka panjang. Obligasi yang diterbitkan perusahaan, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban pensiun karyawan. Dari balance sheet, ada dua rasio likuiditas penting yang harus lo hitung. Current ratio dan quick ratio. Current ratio, current assets dibagi current liabilities. Ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Current ratio di atas 1,5 itu sehat, artinya aset lancar cukup untuk bayar semua kewajiban jangka pendek, dan masih ada sisa. Current ratio di bawah 1 itu berbahaya, karena aset lancar tidak cukup untuk bayar kewajiban jangka pendek. Quick ratio, ini lebih ketat dari current ratio. Rumusnya, current assets dikurangi inventaris, dibagi current liabilities. Inventaris dikeluarkan karena tidak bisa langsung dijadi kas dengan cepat. Quick ratio di atas 1 itu aman. Dan ada satu rasio balance sheet yang sangat penting lagi. Namanya DER atau Debt to Equity Ratio. Rumusnya, total liabilities dibagi total equity. Ini mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang, dibandingkan dengan modal sendiri. DER 1, artinya utang sama besar dengan modal sendiri. DER di bawah 1, lebih banyak modal dari utang, relatif aman. DER sangat tinggi, perusahaan sangat bergantung pada utang, risikonya lebih besar. Tapi ingat, DER yang tinggi itu relatif per industri. Bank secara alami punya DER sangat tinggi, karena bisnis banknya memang menggunakan simpanan nasabah sebagai utang. Untuk bank, bandingkan CAIR atau Capital Adequacy Ratio, bukan DER biasa. Dan dari gabungan income statement dan balance sheet, kita bisa hitung ROI, salah satu metrik paling penting. ROI adalah Return on Equity. Rumusnya, net income dibagi total equity dikali 100. Ini mengukur seberapa efisien manajemen menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Contoh konkretnya, lo investasikan 100 juta di perusahaan, perusahaan menghasilkan profit 20 juta. ROI-nya adalah 20%. ROI di atas 15% itu bagus, di atas 20% itu sangat bagus, dan ROI yang konsisten tinggi selama bertahun-tahun adalah salah satu tanda perusahaan dengan competitive advantage yang kuat. Sekarang, cash flow statement. Ini adalah laporan yang paling sering diabaikan pemula tapi paling penting. Kenapa paling penting? Karena perusahaan bisa terlihat untung di income statement, tapi sebenarnya tidak punya uang tunai. Dan perusahaan yang tidak punya uang tunai, bisa bangkrut, meskipun laporan labanya terlihat bagus. Cash flow statement dibagi menjadi 3 bagian. Operating cash flow, arus kas dari operasi inti bisnis. Investing cash flow, arus kas dari aktivitas investasi, seperti beli atau jual aset tetap. Financing cash flow, arus kas dari aktivitas pendanaan, seperti bayar utang, terbitkan saham baru, atau bayar dividen.
Operating cash flow adalah yang paling penting. Dan ini yang seringkali berbeda dari net income. Kenapa bisa berbeda? Karena dalam akuntansi, penjualan dicatat sebagai revenue, bahkan jika pelanggan belum bayar. Contoh konkretnya, perusahaan jual produk seharga 1 miliar, tapi pelanggan bayarnya 6 bulan lagi. Di income statement, revenue sudah tercatat 1 miliar, dan ada keuntungan. Tapi di cash flow statement, belum ada uang yang masuk. Ini yang disebut accrual accounting, yang bisa membuat perusahaan terlihat lebih profitable dari yang sebenarnya. Operating cash flow yang positif dan konsisten adalah bukti bahwa bisnis menghasilkan uang tunai nyata. Dari operating cash flow, kita bisa hitung free cash flow. Ini adalah angka yang paling dicintai oleh investor value. Rumusnya, operating cash flow dikurangi CapEx atau capital expenditure. CapEx adalah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau memelihara aset tetap, seperti pabrik, mesin, atau infrastruktur. Free cash flow adalah uang yang benar-benar bebas, setelah semua kebutuhan operasional dan investasi terpenuhi. Ini adalah uang yang bisa digunakan untuk bayar dividen, buyback saham, atau ekspansi bisnis lebih lanjut. Free cash flow yang konsisten positif adalah salah satu tanda terkuat dari bisnis yang sehat. Sekarang, cara membaca pola cash flow untuk menentukan kesehatan perusahaan. Ada pola yang bagus dan ada yang harus diwaspadai. Pola paling sehat untuk perusahaan yang sudah matur, operating cash flow positif besar, investing cash flow negatif moderat, financing cash flow negatif, karena membayar dividen dan melunasi utang. Ini menandakan perusahaan yang menghasilkan uang dari bisnisnya, berinvestasi untuk pertumbuhan, dan mengembalikan uang ke pemegang saham. Pola yang berbahaya, operating cash flow negatif, tapi financing cash flow positif besar, artinya perusahaan terus-menerus pinjam uang baru, hanya untuk menjalankan operasi sehari-harinya. Ini adalah tanda bahaya besar. Sekarang, kita masuk ke valuasi. Berapa harga yang wajar untuk sebuah saham berdasarkan laporan keuangannya? Rasio valuasi yang paling populer adalah P/E ratio atau price to earnings ratio. Rumusnya, harga saham dibagi EPS. Atau bisa juga, market kapitalisasi dibagi net income. Contoh konkretnya, harga saham Rp1.000, EPS Rp100. P/E ratio-nya adalah 10 kali. Artinya, lo membayar Rp10 untuk setiap Rp1 keuntungan perusahaan. P/E ratio rendah bisa berarti saham murah, atau bisa juga berarti bisnis perusahaannya sedang bermasalah. P/E ratio tinggi bisa berarti saham mahal, atau bisa juga berarti pasar mengantisipasi pertumbuhan yang besar di masa depan. Selalu bandingkan P/E ratio dengan rata-rata industri, dan dengan P/E ratio historis perusahaan yang sama. Rasio valuasi penting kedua, PBI6 atau Price to Book Value. Ini sangat berguna terutama untuk menilai perusahaan perbankan. Book value adalah nilai buku perusahaan, yang adalah total assets dikurangi total liabilities, atau sama dengan total equity dibagi jumlah saham beredar. PBI6 adalah harga saham dibagi book value per lembar. PBI61 berarti harga saham sama dengan nilai buku. PBI6 di bawah 1, berarti lo membeli aset perusahaan di bawah nilai bukunya. Untuk bank, PBI6 di atas 2 biasanya menunjukkan kualitas yang sangat baik. Dan ada satu rasio valuasi lagi yang sering digunakan analis profesional. Namanya I/E6 EBITDA. I/E6 adalah enterprise value, nilai total perusahaan termasuk utang. EBITDA adalah earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. Ini adalah keuntungan operasional, sebelum efek dari utang, pajak, dan penyusutan. I/E6 EBITDA lebih berguna dari P/E ratio, saat membandingkan perusahaan dengan struktur utang yang berbeda, atau dengan perusahaan di negara yang berbeda. Gua kasih gambaran rata-rata valuasi di berbagai sektor saham Indonesia. Sebagai referensi untuk membandingkan saham yang lo analisis. Sekarang, cara membaca laporan keuangan secara efisien. Karena laporan keuangan itu tebal, bisa ratusan halaman. Tapi ada cara untuk mendapat gambaran cepat dalam 30 menit. Langkah 1, baca ikhtisar keuangan atau Key Financial Highlights terlebih dahulu. Biasanya ada di halaman awal laporan tahunan, memberikan ringkasan angka-angka paling penting. Langkah 2, lihat tren 5 tahun terakhir. Revenue, net income, dan free cash flow. Apakah tumbuh konsisten atau fluktuatif? Langkah 3, hitung 6 rasio kunci. ROI, net margin, DER, current ratio, P/E ratio, PBI6. Langkah 4, baca catatan atas laporan keuangan untuk item yang mencurigakan.
Cari penjelasan untuk angka yang tidak biasa, atau risiko yang disebutkan manajemen. Langkah 5, bandingkan dengan kompetitor utama. Apakah Marine dan ROI lebih baik atau lebih buruk dari rata-rata industri? Ini 6 rasio kunci yang harus lo hitung setiap kali analisis saham. Jadikan ini checklist standar lo. 1. ROI, target di atas 15%. 2. Net Marine, bandingkan dengan rata-rata industri. 3. Revenue growth, tren 5 tahun, idealnya tumbuh konsisten. 4. DER, idealnya di bawah 1 untuk non-bank. 5. Current ratio, idealnya di atas 1,5. 6. Free cash flow, harus positif dan konsisten. Dan ini red flags yang harus lo waspadai dalam laporan keuangan. Kalau lo temukan salah satu dari ini, analisis lebih dalam sebelum beli. Pertama, revenue naik tapi operating cash flow turun. Mungkin penjualan dilakukan ke pelanggan yang tidak bayar, sehingga piutang menumpuk. Kedua, piutang tumbuh lebih cepat dari revenue. Bisa jadi perusahaan memberikan syarat kredit yang terlalu longgar, atau ada piutang yang sulit ditagih. Ketiga, utang meningkat drastis tanpa disertai pertumbuhan bisnis yang sepadan. Mungkin perusahaan pinjam untuk menutupi kerugian operasional. Keempat, net income positif tapi free cash flow negatif terus-menerus. Profit hanya ada di atas kertas, tidak ada kas yang masuk. Kelima, pergantian auditor yang sering, atau laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan. Ini bisa menandakan ada masalah yang disembunyikan. Sekarang, gua kasih template analisis fundamental yang bisa lo gunakan untuk menganalisis saham apapun secara sistematis. Template ini punya 3 bagian. Bagian pertama, analisis bisnis. Apakah bisnis perusahaan mudah dipahami? Apakah ada competitive mode atau keunggulan kompetitif? Apakah industrinya sedang tumbuh? Bagian kedua, analisis keuangan. Hitung semua 6 rasio kunci. Bandingkan dengan historis dan kompetitor. Bagian ketiga, analisis valuasi. Apakah harga saham wajar berdasarkan P/E ratio dan PBY6? Apakah ada margin of safety? Dan ini sumber untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Semuanya gratis dan legal. Pertama, IDX atau Bursa Efek Indonesia, IDX Co. ID, semua laporan keuangan perusahaan publik Indonesia ada di sini. Kedua, Stockbit dan Investbro, sudah ada ringkasan rasio keuangan yang dihitung otomatis. Ketiga, iPod dan RTI Business, untuk screening saham berdasarkan rasio keuangan. Dan ini checklist final yang harus lo jawab sebelum beli saham apapun berdasarkan analisis laporan keuangan. 1. Apakah revenue tumbuh konsisten minimal 5 tahun? 2. Apakah net income dan EPS juga tumbuh sejalan? 3. Apakah ROI di atas 15% secara konsisten? 4. Apakah free cash flow positif dan konsisten? 5. Apakah DER di batas yang wajar untuk industri ini? 6. Apakah tidak ada red flags yang mencurigakan? 7. Apakah valuasi PE dan PBY6 masih dalam batas wajar? Kalau semua jawaban positif, lo punya kandidat saham yang layak diinvestasikan. Oke, itu tadi panduan membaca laporan keuangan untuk pemula. 1. Ada 3 laporan utama, income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Ketiganya harus dibaca bersama. 2. Hitung 6 rasio kunci, ROI, net margin, revenue growth, DER, current ratio, dan free cash flow. 3. Selalu lihat tren minimal 5 tahun, 1 tahun yang bagus bisa kebetulan, 5 tahun yang konsisten tidak bisa. 4. Perhatikan red flags, operating cash flow negatif, piutang menumpuk, utang meledak. Kemampuan membaca laporan keuangan adalah perbedaan antara investor yang berjudi dan investor yang benar-benar berinvestasi. Lo tidak perlu jadi akuntan, lo hanya perlu paham 6 rasio kunci dan tren 5 tahun. Mulai hari ini, pilih satu perusahaan yang sahamnya lo pegang atau ingin beli, download laporan keuangannya dari IDX, dan hitung 6 rasio kunci itu. Komen di bawah, saham apa yang pertama kali lo analisis setelah video ini? Kalau video ini bermanfaat, subscribe. Video berikutnya gua bahas cara membangun portofolio investasi dari nol, step by step dari pilih instrumen sampai eksekusi. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Raka. Gua pamit.